Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan coba merapikan kode kita ya. Jadi kita sudah punya dua provider sejauh ini. Yang pertama ada login provider. Di sini ada IP address. Kemudian ada main menu provider ya. Di sini juga ada IP addressnya. Nanti kita akan membuat juga yang namanya tagihan provider ya, nanti ada IP address juga. Nah, permasalahannya adalah apabila IP address ini berganti, misalnya kan kita pakai sekarang kan kita di lokal ya. Kalau kita udah selesai programnya kan kita mau upload ke Play Store. Nah, ini tidak mungkin lagi pakai alamat IP lokal. Jadi pakainya domain misalnya. Berarti kita harus mengubah satu-satu nanti. Di sini kita ganti misalnya spponline.com. Di sini kita ganti spponline.com. Ada berapa banyak nanti URL yang harus kita ganti. Nah, maka dari itu kita bisa saja membuat satu file khusus untuk menampung URL dan header ini. Oke, saya langsung saja di sini saya akan buat provider baru. Get create provider. Saya buat di sini namanya adalah base ya, atau base provider lah misalnya, atau HTTP provider atau apa namanya. Saya buat namanya base saja, base provider. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita buka filenya base provider yang ini. Nah, di base provider di sini saya tidak menggunakan on init milik ini ya, milik si getEgg-nya. Di sini saya akan buat baru. Saya buat misalnya namanya var misalnya kita buat my base URL sama dengan saya buat seperti ini ya, atau HTTP URL atau apa namanya itu bebas ya. Nah, di sini baru kita masukkan alamat IP-nya ya, alamat IP-nya seperti ini. Oke, patch oke, sip. Gini ya, jadi kita masukkan alamat IP-nya di sini. Kemudian kita pindahkan juga ini nih, header ini. Nah, ini kita copy, kita pastekan juga di sini. Jadi ada dua nih, ada my base URL, ada my HTTP header ya. Atau di sini my HTTP base URL atau my HTTP URL boleh. Nah, ini my HTTP header. Oke, SP utilnya kita impor dulu, kontrol titik impor. Oke, ini sudah ada dua nih. Nah, berikutnya untuk login. Oke, untuk login dia extendnya tidak lagi ke get connect ya, tapi bentar. Login ini extendnya ke base provider seperti ini. Nah, jadi tadinya kan login provider ini turunan dari get connect, tapi sekarang kita ganti dia login provider ini turunan dari base provider. Base provider itu turunan dari get connect, jadi dia turun temurun ya, induknya get connect turun ke base provider, provider turun lagi ke login provider. Apa keuntungannya? Keuntungannya ini kita bisa pakai misalnya variabel tadi my HTTP header. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan tidak ada nih my HTTP header ya, ini saya hapus nih. Tetapi my HTTP header ini adanya di induknya di sini. Ya, seperti itu. Ini juga sama, URL-nya juga sama. Ini bisa kita hapus. Kita buat di sini my HTTP URL atau my HTTP server kayaknya ya. Lebih tepatnya tuh my HTTP server. Oke. Simpan, ini juga kita simpan. Oke, jadi sekarang ini tersimpan di sini. Jadi kalau mau ganti ya tinggal kita ganti satu saja di sini. Oke, kita lakukan juga hal yang sama untuk main menu provider. Jadi main menu provider saya hapus. Di sini ini kita ganti jadi my HTTP. Kita buat turunannya dulu ya. Turunannya kan dari base provider. Oke. Nah, di sini baru kita buat my HTTP header. Oke, URL-nya juga sama, kita ganti juga dengan my HTTP server.
Oke, ini kenapa nih, dia sarankan apa sih ini? Unnecessary brackets interpolation to remove. Oh, dia nggak perlu pakai bracket ya? Oh, bisa langsung gini? Oh, setahu saya kemarin harus pakai bracket, atau ini di PHP ya, saya malah lupa. Oke, gini dia. Oh, kalau objek ya saya lupa. Kalau objek dia wajib pakai kurawal ya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang apabila kita udah selesai nih programnya, mau ditaruh di server beneran, maka tinggal kita ganti base providernya saja. Ya, tinggal kita ganti base provider. Kenapa? Semuanya kan turunan dari get connect ya. Kita perlu get connect ini untuk melakukan post, kita perlu get connect untuk melakukan get gitu. Nah, dengan cara seperti ini harusnya di program kita itu tidak ada masalah. Harusnya dia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, coba kita reload. Harusnya tidak ada yang error ya. Ini tetap muncul harusnya datanya. Oke, ini sudah selesai. Ups, sorry, ini ada error. Kita baca errornya. Oh, ini masukkan total tagihan belum bayar. Oh, ini ada URL yang dia tidak dapat. Oke, kita coba cek total tagihan belum bayar. Berarti di menu provider dia errornya itu terjadi di menu provider. Oh sorry, API-nya nih kayaknya salah saya. Oh ya, ini kan sudah ada API nih. Yang ini tidak perlu API lagi ya. Ini kayaknya patch-nya salah. Jadi API itu anggap saja bagian dari HTTP server ya. Karena kan selalu pakai IP address API, IP address API gitu. Oke, ini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Jadi harusnya tidak ada masalah. Nah, ini yang disebut dengan patch tadi ya. Ini patch dari datanya, ini HTTP servernya, seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini boleh dihapus. Dengan cara seperti ini, kalau kita mau ganti server, kita tinggal tinggal ubah di base provider, ganti nih my HTTP servernya ganti, my HTTP headernya ganti. Kalau kita mau nambah header misalnya, nah, ada header yang mau ditambahkan. Oke, dengan seperti ini kode kita jadi lebih mudah nanti untuk diubah-ubah. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Baru kita akan buat ini nih provider untuk tagihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.